beribadah kepada Tuhan. Anak-anak di rumah, Tante Eli sama Tante Desi akan mengajak anak di rumah untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian sebelum kita masuk di dalam ibadah kita. Kita angkat satu pujian mengatakan, Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Semuanya menyanyi dengan sungguh-sungguh ya.
dengan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Semuanya semangat ya. Sebelumnya kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar bertanam di hatiku. Anak-anak di rumah siapkan hati, pikiran adik-adik untuk menerima cerita firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan ku dengar, tanam di hatiku. siap mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati tante yang akan menceritakan firman Tuhan hari ini. Biar firman Tuhan yang diceritakan menjadi berkat bagi anak-anak yang di rumah. Anak-anak yang di rumah akan siap mendengarkan cerita firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak yang diberkati oleh Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini Tante Vika akan membawakan cerita firman Tuhan. Anak-anak di rumah silakan menonton video yang sudah Tante Vika siapkan. Oke. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius.
kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, Ia menumpang di rumah orang berdosa. tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. kata Yesus kepadanya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak-anak, setelah menonton video tadi, kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus mau bertemu dan datang pada Zakeus yang berdosa ini, Zakeus yang tidak baik, Zakeus yang suka meminta uang lebih banyak dan suka memeras uang pada orang. Dan kita tahu bahwa saat itu banyak sekali orang yang tidak suka dengan Zakeus. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mau mengasihi dan mengampuni orang berdosa untuk bertobat kepadanya dan percaya kepadanya. Kita tahu bahwa Zakeus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan karena dia mau mencari dan datang menerima Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh. Maka sejak itulah Zakeus menjadi berubah. Buktinya apa? Yang pertama adalah Zakeus tidak akan mengambil uang secara paksa seperti dulu lagi. Yang kedua, setengah hartanya akan diberikan kepada orang miskin. Dan yang ketiga adalah kalau ada orang yang dimintanya uang lebih banyak, maka dia akan mengembalikan uangnya 4 kali lipat. Wow, sungguh luar biasa Tuhan Yesus mengubahkan hidup Zakeus pada saat itu. Jadi, anak-anak yang di rumah, siapa yang ingin seperti Zakeus yang diubahkan oleh Tuhan Yesus? Ketika anak-anak mulai percaya pada Tuhan Yesus, kita anak-anak mau datang dan mencari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, maka hidup anak-anak menjadi hati yang baru. Hati yang baru itu adalah hidup yang diubahkan oleh Tuhan Yesus menjadi lebih baik lagi. Contohnya, yang dulunya anak-anak suka marah-marah, suka memberontak pada orang tua, pada saudaranya, kepada guru di sekolah maupun di guru sekolah minggu, anak-anak diubahkan menjadi anak-anak yang ramah, anak-anak yang lembut hatinya, yang tidak suka marah-marah. Contohnya lagi, anak-anak yang malas berdoa, malas beribadah, malas bersekolah, malas membantu, malas membaca Alkitab. Tuhan Yesus mengubahkan menjadi anak yang rajin. Contohnya lagi, anak yang tidak mau berbagi, yang pelit, diubahkan menjadi anak-anak yang suka berbagi kepada sesamanya. Demikianlah cerita firman Tuhan yang Tante berikan pagi hari ini.
Hafalannya di dalam Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak-anak, pagi hari ini juga Tante Vika ingin berpamitan kepada semua guru sekolah minggu dan kepada anak-anak sekolah minggu pagi mulai kelas siang sampai kelas pra-remaja dan anak-anak sekolah minggu sore. Tante Vika tidak akan lagi membantu pelayanan di sini lagi karena bulan Juni Tante Vika ada di luar kota untuk membantu pelayanan di sana. Tante Vika mau minta maaf kepada semua guru-guru yang ada dan kepada anak-anak sekolah minggu pagi dan anak-anak sekolah minggu sore apabila Tante melakukan kesalahan melalui perkataan, melalui perbuatan Tante. Mohon dimaafkan ya. Tante Vika juga memohon dukungan doanya kepada guru sekolah minggu yang ada dan anak-anak sekolah minggu pagi dan sore agar Tuhan Yesus selalu menyertai Tante Vika di luar kota. Anak-anak, Tante Vika ajak berdoa ya. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Anak-anak-Mu sudah memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Sakeus. Tuhan, kita memohon padamu kiranya Engkau mengubahkan anak-anak sekolah minggu eklesia menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang mau mencari Engkau sungguh-sungguh dan datang kepada Engkau sungguh-sungguh ya Tuhan. Agar anak-anak-Mu untuk lebih bertumbuh lagi di dalam pengajaran firman-Mu ya Tuhan. Jadikan juga anak-anak sekolah minggu eklesia menjadi anak-anak yang rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin bersekolah, rajin mengikuti ibadah sekolah minggu secara online ya Tuhan. Engkau juga memberkati sekolah anak-anak dan memberkati juga tiap pekerjaan orang tua anak-anak sekolah minggu yang ada ya Tuhan. Dan Engkau juga memberkati Om dan Tante yang juga membawakan puji-pujian dan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.